Dan ibu mengecek suhunya dulu, ya. Satu persatu maju ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Masih semangat? Masih. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, cerdas, ceria. Oke, pintar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, satu orang untuk angkat kita dalam doa ya. Ya, anak Jesse silakan angkat doa. Berdiri semua. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Ya, sebelumnya Ibu mengecek dulu kehadiran anak-anak. Hari ini semua hadir? Hadir. Oke, baik. Iya anak-anak, sebelum kita memasuki pada materi inti hari ini, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kira-kira di antara anak-anak ada yang pelihara hewan di rumah? Apa hewan apa Dino? Anjing. Anjing. Ayam. Ayam. Apa lagi? Babi, kucing. Apa lagi? Babi. Oke, baik. Nah, iya, dari hewan-hewan tersebut, kira-kira ciri-cirinya bagaimana? Misalkan yang pertama tadi apa? Anjing, ya? Ciri-ciri anjing seperti apa? Mempunyai kumis. Mempunyai Kumis. Oke, mempunyai apa lagi? Kaki. Kakinya berapa? 4. Kalau ayam kakinya berapa? 2. Ya. Nah, anjing punya ekor tidak? Punya. Ayam punya ekor tidak? Punya. Oke, baik. Begitu juga hewan yang lainnya ya. Nah, kira-kira dari hewan tersebut anak-anak cara memeliharanya seperti apa? Memberi makan. Meminum. Membersihkan Membersihkan badannya ya. Oke, baik. Biar hewannya itu tetap sehat, harus dipelihara dengan baik. Karena mereka juga sama seperti kita ya. Mereka makhluk hidup, kita juga makhluk hidup yang perlu dipelihara ya. Peliharanya tadi dengan cara menjaganya ya. Menjaga kesehatannya dengan cara memberi makan, memberinya minum. Ya, kalau tidak diberi makan maka mati. mati. Begitu juga kita ya. Kalau kita tidak makan ya. Oke, baik anak-anak. Berkaitan dengan itu, hari ini kita itu belajar tentang tema 3 ya. Tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Ya, kita itu harus peduli terhadap makhluk hidup. Manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, itu keberagaman ya, keberagaman makhluk hidup di lingkungan ya. Misalkan tadi hewan itu ada ayam, ada
bagian tubuh hewan. Oke, yang berikut nanti ada juga videonya, ya. Videonya itu selain burung, ada juga laba-laba. Pernah lihat laba-laba? Pernah lihat kumbang? Oke, baik. Nanti Ibu tayangkan videonya ya. Nah, dari video tersebut nanti anak-anak bisa menjelaskan fungsinya ya. Nah, menjelaskan fungsi dari bagian tubuh laba-laba dan bagian tubuh kumbang ya. Oke, baik. Yang berikut, nah dari video tersebut juga anak-anak bisa menentukan perbedaannya. Apa bedanya kumbang dengan laba-laba ya? Seperti tadi, misalkan kucing dengan ayam yang pasti beda tuh. Nah, misalkan ayam berapa kakinya? 2. Kalau kucing 4. Beda tuh. Nah, sekarang nanti dengan video ini nanti anak-anak bisa menentukan tentang video tentang laba-laba dengan kumbang ya. Bisa tentukan perbedaannya ya. Bisa anak-anak? Bisa. Harus bisa ya. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Tetap semangat. Ya, baik anak-anak, dari kegiatan itu nanti anak-anak melanjutkan perancangan. Perancangan itu nanti merancang untuk melakukan wawancara ya. Wawancara dengan siapapun yang ada di lingkungan sekitar sebagai narasumbernya nanti ya. Nah, wawancara itu nanti berkaitan dengan bagaimana cara memelihara hewan mereka ya. Bagaimana cara mereka memelihara hewan mereka yang mereka pelihara ya. Oke, iya. Terus nanti ada kegiatan diskusi kelompok. Kegiatan diskusi kelompok itu membuat daftar pertanyaan. Apa-apa yang kamu tanyakan pada orang itu nanti ya. Atau membuat daftar pertanyaan yang tertulis menggunakan kata tanya yang baku atau menggunakan kosakata baku. Nah, kata tanyanya itu misalnya apa? Pertama, kapan, mengapa, kenapa, dan bagaimana. Nah, wawancara ini nanti anak-anak mewawancarai orang-orang di sekitar ya. Orang-orang di sekitar lingkungan anak-anak. Nah, wawancaranya itu berkaitan dengan apa? Dengan hewan peliharaan mereka dengan menggunakan kata tanya tadi ya. Oke, bisa diterima anak-anak? Bisa. Oke, baik ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang anak-anak mengamati teks yang ada pada layar ya. Ibu minta satu orang untuk membacakan teks yang ada dalam tayangan ini. Ya. Oke, anak Rizka silakan. Rumah Tinus banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Tinus menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari ketika Tinus sedang asyik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Tinus dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Tinus menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Tinus menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Tinus merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Tinus mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, baik anak-anak. Dari teks tersebut kita harus mencontohi sikap siapa? Tinus, yaitu merawat burung yang mengalami luka. Ya, sambil dia mengamati mana yang mana bagian-bagian yang terluka dari burung tersebut. Ya, oke, baik anak-anak.
saksikan videonya ya. Bagian tubuh burung dan fungsinya. Yang pertama adalah paruh. Ya, fungsi dari paruh adalah untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya adik-adik. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya adik-adik. Bagian tubuh burung yang kedua adalah sayap. Ya, fungsinya adalah untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Bagian tubuh burung yang ketiga adalah ekor. Ekor berfungsi. Kemudian bagian tubuh burung yang keempat adalah cakar. Ya, fungsi dari cakar adalah untuk mencengkram mangsanya. Ya, ini berlaku pada burung elang. Dan untuk bertengger di dalam pohon, ini biasanya dilakukan oleh burung pipit. Bagian tubuh burung yang kelima adalah mata. Fungsi dari mata adalah untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Baik, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, LKPD ini diisi dengan apa yang sudah kalian amati tadi ya di video ya. Oke. Oke, baik. Sekarang kerjakan tugas di LKPD-nya ya. Oke, ya. Kerja sama ya. Dalam kelompok. Silakan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas ya. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu. Iya, silakan. Teman-teman, ini hasil kelompok kami. Bagian dari tubuh burung: 1 mata, 2 paruh, 3 ekor, 4 sayap, 5 cakar. Fungsi bagian 2. Fungsi bagian tubuh burung: mata. Fungsi untuk melihat. 2 paruh. Fungsi untuk mengambil makanan. 3 ekor. Untuk menjaga keseimbangan saat terbang. 4 sayap terbang. 5 cakar. Untuk mencengkram mangsanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan dulu. Sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan. Oke, silakan kelompok 2. Teman-teman, inilah hasil kerja kelompok kami. 1 paruh, 2 sayap, 3 ekor, 4 cakar, 5 mata. Fungsi bagian tubuh burung: 1 paruh, untuk mengambil makanan. 2 sayap, untuk terbang. 3 ekor, menjaga keseimbangan
Oke, sudah anak-anak? Sudah. Oke, baik. Sekarang hasil diskusinya dipresentasikan di depan ya. Karena tadi kelompok 1 mulai, sekarang dimulai dengan kelompok 2 ya. Oke, silakan. Siapa kelompok 2 yang bisa presentasi? Jumlah kaki laba-laba 4 pasang. Kumbang 3 pasang. Jumlah sayap laba-laba tidak ada. Kumbang ada. Jumlah mata laba-laba 4 pasang. 4 pasang mata. Kumbang 1 pasang. Ciri-ciri berbulu. Laba-laba berbulu. Kumbang tidak berbulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1, silakan presentasikan hasil kerjanya. Teman-teman, ini hasil diskusi kelompok 1. Jumlah kaki laba-laba 4 pasang. Kumbang 3 pasang. Jumlah sayap laba-laba tidak punya. Kumbang mempunyai sayap. Jumlah mata laba-laba 4 pasang mata. Kumbang 1 pasang mata. Ciri-ciri lain laba-laba berbulu. Kumbang tidak berbulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kepada anak-anak. Itu tadi perbedaan antara laba-laba dengan kumbang ya. Nah, perbedaan yang lebih mencolok di situ yang pertama jumlah kakinya ya. Untuk laba-laba jumlah kakinya berapa? 8 atau 4 pasang. Nah, sedangkan kumbang mempunyai berapa pasang? 3 pasang. Ya. Terus sayap. Kalau laba-laba mempunyai sayap? Tidak. Kumbang mempunyai sayap. Nah, yang berikut jumlah mata. Laba-laba 4 pasang mata. Kumbang 1 pasang mata. Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Dari tadi kita sudah mempelajari tentang hewan, ya. Dari tadi kita sudah mempelajari tentang hewan, ciri-ciri hewan, bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara kita untuk melestarikan hewan tersebut agar tidak punah. Nah, untuk itu anak-anak nanti akan melakukan kegiatan wawancara, dengan orang-orang di sekitar, ya, dengan orang-orang di sekitar tentang bagaimana cara melestarikan hewan agar tidak punah. Oke, baik anak-anak, tapi sebelum itu Ibu ingin jelaskan dulu kira-kira apa itu wawancara. Nah, baik, di sini wawancara itu adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal, ya.
kesaksian.